Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nadira Rahmadani dengan NIM 2386206029 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah dengan dosen pengampunya Ibu Iis Aprinawati MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pendekatan pembelajaran di kelas rendah, yaitu pendekatan kontekstual. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Menurut Vellani pada tahun 2020, model pembelajaran kontekstual adalah belajar dengan mengkorelasikan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Secara umum, pembelajaran kontekstual adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya memahami konteks atau situasi belajar yang sebenarnya dari siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka. Pembelajaran dilakukan melalui pengalaman nyata, kasus-kasus atau situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Model kontekstual itu ada 3. Yang pertama yaitu belajar bermakna. Artinya, siswa mendapatkan makna dari pembelajarannya. Yang kedua, relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, pembelajaran itu atau materi yang diberikan itu sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Misalkan, siswa belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita yang terkait dengan makhluk hidup tersebut. Yang ketiga yaitu siswa terlibat penuh. Ini adalah kata kunci dari penerapan model pembelajaran kontekstual. Lalu tujuan pembelajaran kontekstual ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Manfaat metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Yang ketiga, peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Strategi dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pemecahan masalah. Artinya, memberikan studi kasus yang biasa mereka temui di kehidupan sehari-hari, lalu peserta didik diminta untuk mencari solusi atau studi kasus yang kita berikan dari berbagai sumber yang bisa diakses. Yang kedua, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi, misalnya lingkungan sekitar sekolah, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Hal itu karena suasana belajar baru bisa memunculkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mudah diingat. Strategi yang ketiga yaitu menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri, sehingga guru hanya berperan untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pembelajaran. Strategi yang keempat yaitu membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalin oleh guru pada peserta didik akan memengaruhi tingkat ketertarikan pada materi yang diajarkan. Strategi yang terakhir yaitu memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Penilaian tersebut bisa membantu guru dalam memetakan tingkat kemampuan dan motivasi peserta didik selama pembelajaran. Lalu apa saja pendekatan pembelajaran kontekstual? Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menuntut guru untuk mampu menyuguhkan gambaran dunia nyata di dalam kelas. Dengan demikian,
peserta didik lebih mudah memahami inti dari hal-hal yang sedang dipelajari. Itulah mengapa pada pendekatan kontekstual, guru harus mengarahkan peserta didik agar selalu aktif bertanya, aktif menggali pengetahuan secara konstruktif, aktif dalam menemukan konsep atau pengetahuan dengan menerapkan pola berpikir kritis, belajar bersama di dalam masyarakat pembelajar, menggagas pemodelan, mampu merefleksikan pengalaman belajar yang pernah dilalui, dan menerapkan penilaian otentik. Tanpa komponen-komponen tersebut, aplikasi pembelajaran kontekstual sulit untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Apa saja komponen pembelajaran kontekstual? Yang pertama yaitu modeling. Langkah pertama dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual adalah modeling. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi kepada para peserta didik. Yang kedua yaitu inquiry. Tahap berikutnya adalah inquiry atau tahap identifikasi. Tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga itu question. Pada tahap ini, guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, mengevaluasi, dan juga dalam generalisasi. Komponen yang keempat itu learning communication. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Yang kelima yaitu konstruktivisme. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis sintesis, konstruksi teori dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Dari sini mereka membangun pemahamannya sendiri dan mengonstruksi konsep atau aturan yang ada. Komponen yang keenam yaitu reflection. Tahap ini, sesuai namanya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkum materi. Komponen yang ketujuh itu authentic assessment. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu mengenalkan sosok atau figur yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar, serta memotivasi agar peserta didik bisa meniru kesuksesan sosok atau figur tersebut. Yang kedua, merumuskan manfaat serta tujuan materi yang akan dipelajari, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan umpan balik dengan cara membebaskan peserta didik untuk bereksplorasi sehingga nantinya mereka bisa menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Contoh penerapan pembelajaran kontekstual ini yaitu dengan topik atau tema menjaga keselamatan di rumah. Ada 3 tahap dalam penerapan ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga tahap penutup. Pada tahap pendahuluan, guru mempersiapkan siswa, dan selanjutnya guru menyampaikan tujuan dan tema pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru mendorong siswa menemukan pengetahuan awalnya, dan yang keempat, guru melakukan pembagian kelompok. Pada tahap inti, yang pertama yaitu guru melakukan proses inquiry, yaitu mendorong siswa menyelidiki tentang hal sesuai tema. Selanjutnya, guru bertanya terkait hasil temuan siswa tersebut.
Dan kemudian siswa mempresentasikan hasil temuannya, lalu guru memberikan contoh atau model yang sesuai. Pada tahap penutup, guru melakukan refleksi atau mencatat umpan balik dari siswa terkait kegiatan dalam konteks CTL serta mengapresiasikan siswa. Lalu guru melakukan penilaian otentik atau proses dan hasil. Yang terakhir, guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang pembelajaran kontekstual. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.